Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Rumpi Bergizi bareng Mak Muri di edisi ketiga. Masih ada sisa 97 hari challenge 100 hari live tanpa henti. Oh, Masya Allah, ya Allah. Minta diberikan kekuatan, minta diberikan narasumber-narasumber yang keren, minta diberikan kekompakan dari para audiensnya nih. Langsung rame, Masya Allah. Nah, hari ini teman-teman aku akan live bareng seseorang. Nah, seseorang udah pada tahu dong ya, itunya seru ya. Bannernya tuh bangkrut katanya ya. Coba aku cari dulu nih. Oke. Waalaikumsalam dari Batu Licin underscore marketplace. Mbak Triningsih underscore Widodo. Alhamdulillah. Semangat ya. Hah. Sebenarnya waktu aku membuat komitmen diri, Muri 100 Days Challenge itu juga agak-agak deg-degan ya. Tapi kita tuh kalau kita punya potensi, kita nggak paksa, nah itu juga nanti akan jadi lemes. Seperti halnya narasumber aku yang satu ini. Narasumber aku yang satu ini pernah mengalami drama-drama kehidupan bisnisnya, tapi sekarang udah bangkit dan energinya gede banget. Dan ini aku pengen banget sebenarnya nih ngajak beliau ini untuk bisa mentransfer energinya ke teman-teman. Seperti biasa ini ada Kak Januar yang selalu eksis di live-nya aku. Dan juga teman-teman yang lain ya. Dan ada Mbak Astria dari Padang. Wah, rame ini. Hai Mbak Farida. Halo Mbak Muri. Di sini lagi Assalamualaikum. nanggung nih. Waalaikumsalam Mbak Muri. Di rumah. Lampu juga ternyata masih agak agak gelap nih. Oh gitu. Mak, Kak cerita dong. Ini kan teman-teman belum tahu nih. Mak Farida tuh tinggal di mana sih? Saya asli Garut, sekarang tinggal di Garut, tepatnya di Kecamatan Kadungora. Nah, orang Garut nih. Ayo absen. Mana nih orang Garut? Ah, yang tinggal di Garut ataupun tadinya lahir di Garut kemudian hijrah berkelana kemana-mana. Nah, ini ada orang. Kalau Garut asli ya, Mak? Aslinya di Garut nih. Asli. Aslinya di Garut, dan produknya itu yang dijual sama Mak Farida ini adalah produk yang mengangkat budayanya Garut. Jarang loh ya anak muda zaman sekarang itu eh, mengangkat budaya nasional. Makanya aku keren banget nih, aku seneng banget mengundang Mak Farida ini karena spesial. Satu sisi bisnisnya itu bisnis yang bisa mengangkat budaya Indonesia. Dan satu lagi bisnisnya penuh dengan cerita drama. Dramanya ini dulu nih Mani, aku mau pengen kepo nih. Sebenarnya sebelum bisnis yang sekarang nanti teman ceritain ya. Boleh dari awal dong Mas seperti apa? Boleh, boleh, boleh. Jadi dulu waktu 2014 saya ketemu sama suami itu di BBM tuh Mbak Muri kenalannya. Terus suami langsung ngajakin nikah, yang ngajakin pacaran, dia posisinya udah jadi pedagang. Dulu jualannya di bidang oleh-oleh juga. Tapi bidangnya goreng tempe Bandung dulu kayak gitu. Di Tasik. Terus saya dimintalah sama beliau buat ikut sama-sama bantu kembangin oleh-olehnya. Padahal dulu belum ada basic tuh jualan. Cuma karena istilahnya apa ya dipaksa terjun gitu kan ya, ya udah akhirnya ikut bantu. Nah, ternyata karena di bidang oleh-oleh itu modalnya besar ya, Mbak Muria. Dulu tuh suami pinjam salahnya tuh pinjam ke lembaga perbankan gitu kan ya. Nah, pinjam ke lembaga perbankan awalnya kecil, 10 juta kalau nggak salah dulu awalnya. Tapi karena kan 10 juta mau udah mulai kebayar, oh ternyata kayaknya kalau ngambil lebih tinggi kan ditawarin tuh ya, di top up aja Pak, di top up aja gitu kan ya. Uh, insya Allah bisa dibayar gitu kan. Terus ya mulailah pendatangan bank-bank yang lain, akhirnya pindahin dari bank satu, pindahin ke bank yang lain yang lebih bisa ngasih banyak gitu. Dari 60 juta udah bisa kebayar, naik lagi ke 100 juta. 100 juta bisa kebayar, naik lagi ke 160 juta terakhir tuh gitu. Dan itu ke 3 bank kemarin tuh. Ya Alhamdulillah pas abis nikah sama saya 1 bulan langsung banget semuanya gitu.
nikah satu Jadi, bulan, nikah 1 bulan malah langsung bangkrut gitu. ya, nikah tuh Agustus 2014. Jadi pas bulan September tuh udah buka cabang A tuh udah buka buka cabang tuh sebelum nikah sama saya dia udah bilang, aku mau buka cabang lagi nih biar nanti kita fokus di satu toko yang lain dikelola sama keluarganya gitu kan ya. Oh iya boleh kata saya tuh gitu, insya Allah nanti dibantuin. Tapi beliau memang udah cerita, saya punya utang katanya tuh gitu kan ya ke bank, gini. Cuma memang kita belum paham kalau itu memang riba dan riba itu benar-benar sama Allah di apa ya, diajak perang bukannya sama Allah. Dulu tuh masih belum terlalu paham ke arah sana gitu. Jadi pas bulan September itu kondisinya saya langsung hamil pas tahu ya habis nikah tuh pas langsung head terus bulan depan kok nggak head lagi gitu kan ya ditungguin ternyata hamil pas hamil ternyata omset dari hari 2 juta langsung drastis turun sampai 60.000 satu hari dari satu hari 2 juta satu toko gitu kan ya langsung turun drastis jadi 60.000 dari situ itu terus berlanjut sampai berhari-hari bahkan sampai kayak apa yang jaga tuh sampai kenapa ya teh cina banyak yang masuk tapi kok keluar lagi banyak yang masuk keluar lagi kok ada yang bilang ini tutup gitu kan awalnya kita nyangkanya tuh kayak ada yang masih sihir gitu ya Mbak Mulia ada yang mungkin ada yang iri sama sama perjalanan bisnisnya suami gitu kan ya awalnya nyangkanya ke sana terus kita cari perukiah udah dicari perukiah diobatin gitu kan ya oh memang cina katanya ada yang ngirimin gitu kan ya sehingga akhirnya toko yang awalnya buka kelihatannya tutup sama konsumen kayak gitu mulai fokusnya ke situ oh mungkin emang ada yang ngerjain gitu kan ya sampai pada akhirnya kita apa ya dibikin tutup 2 toko nyisa satu toko waktu tahun 2015 tuh nyisa satu toko yang awal dulu pertama kali AA jualan itu akhirnya kita pulang ke Garut 7 bulan tuh agak nganggur gitulah 80 juta, terus ke bank yang satunya lagi juga ada gitu kan, yang memberi total-total pokoknya sama ke supplier, sama ke saudara-saudara, ada sekitar 500 jutaan waktu itu tuh utangnya. 500 juta, kondisi saya usia 26 tahun, suami 27 tahun, dan lagi hamil waktu itu teh. Gitu baru nikah juga. Subhanallah. Baru nikah aja udah dikasih beban challenge hidup yang udah luar biasa ya. Jadi sebenarnya 500 juta ini 500 juta itu total total buat kita bantu menutup-nutupi gitu kan ya. Dan nggak nyangka juga ya yang awalnya 2 juta per hari akhirnya jadi 60.000 per hari. Jauh banget ya untuk bayar karyawan juga nggak cukup tuh gitu kan ya. Dan Ya. ngerasa ada yang aneh aja gitu ya. Jadi kalau aku lihat tadi bahwa pada akhirnya sebenarnya kita mencari mencari akar masalahnya di mana. Kita ternyata kayak ada yang ngerjain nih gitu kan ya. Tapi sesungguhnya ada yang ngerjain atau nggak ada yang ngerjain kan ujungnya Allah yang menentukan ya Mak ya. Allah yang Ya, ngasih betul. nasib baik, Allah yang ngasih nasib buruk, Allah yang ngasih ada yang ngerjain atau enggak itu kan kehendaknya Allah ya sebenarnya ya. Berarti itu bagian dari marahnya Allah ketika dalam bisnisnya kita ada riba gitu ya Mak ya. Betul, betul Mbak Muri betul. Jadi setelah waktu kita belajar bahwa ini ada yang ngerjain, tapi kita nggak berhenti waktu itu, nggak berhenti nyari penyebabnya apa. Kayaknya bukan itu deh pertamanya. Intinya ada yang ngerjain ataupun enggak ini sudah jadi takdirnya Allah, udah jadi izinnya Allah gitu kan. Ya Allahnya mungkin ridhonya kita di sini. Maka sampai saudara saya sampai bilang kayak gini, kamu nggak apa-apa bangkrut gitu kan ya, tapi bangkrut kamu bisa bikin kamu lebih dekat sama Allah itu lebih baik dibandingin sama kamu kaya tapi malah jauh sama Allah katanya tuh gitu. Ih, Itu waktu itu merinding kan aku dengarnya. kami juga masih merinding ngomongin apa ya waktu itu teh memang alhamdulillah support keluarga yang utama gitu kan ya jadi mereka yang benar-benar nemenin nggak apa ya istilahnya nggak ngejauhin keluarga bersatu orang tua terutama orang tua sama kakak-kakak gitu ya Mbak ya mereka ngerangkul sampai sengaja datang jauh-jauh ada yang dari Garut datang ke Tasik dari Bandung datang ke Tasik bahkan yang dari Tangerang juga datang demi mensupport kami gitu ya adik saya tetap kakak karena saya anak bungsu Mbak Mulia anak bungsu jadi mungkin mereka tuh ngerasa
ya Allah kasihan amat, habis nikah langsung bangkrut gitu kan ya. Jadi kakak-kakak semuanya datang ke Tasik buat ngasih support. Mereka bilang kehidupan itu berputar katanya gitu, seperti roda. Kadang sekarang kita ada di bawah, mungkin suatu saat nanti kita akan di atas gitu kan, hanya berputar. Dan yakin badai itu pasti berlalu gitu. Orang tua juga ngasih terus masukan bahwa Allah nggak mungkin ngasih ujian di luar batas kemampuannya kita gitu kan ya. Mungkin di depan sana kamu lagi disiapin jadi orang yang lebih baik lagi gitu kan. Nah, orang tua tuh awalnya dulu mereka belum terlalu paham juga tuh mengenai masalah riba. Mereka tahu bahwa riba itu haram. Tapi karena PNS ya, orang tua saya dua-duanya PNS. Beliau juga karena tuntutan dulu itu PNS belum seperti sekarang ya, ada sertifikasi, ada tunjangan itu. Jadi dulu gaji PNS itu kecil, sedangkan harus nguliahin 2 orang. Terus kemudian waktu itu dituntut rumah yang sekarang kita tinggalin itu dituntut sama keluarga besar almarhum nenek harus dibeli karena istilahnya apa ya, dulu teh mamah teh Warisan ya anak gitu ya. angkat. Jadi akhirnya mamah tuh dulu anak angkat, jadi kan katanya nggak punya hak ya buat tinggal di rumah ini gitu. Jadi harus dibeli cenah. Terus ya udah akhirnya mama harus gadein tuh sih, bukan digadein apa, sekolahin katanya ya. Sekolahin SKPNS-nya ke bank dulu teh gitu. Ini memang orang tua juga dua-duanya gitu. Malah dulu mah pikirnya gini, siapa tuh yang mau ngasih uang 200 juta cina gitu kan ya, dengan mudah cuma-cuma cina gitu, kalau bukan bank ya gitu. Bank tuh temannya kita dulu mah gitu. Cuma alhamdulillah setelah anaknya sendiri menjadi pelaku riba dan bangkrut gitu kan ya, jadi sekarang udah nggak usah pinjam-pinjam lagi ke bank, nggak usah berurusan lagi sama bank kayak gitu. Ya alhamdulillah sekarang jadi lumayan banyak sadar, dan doakan bulan ini lunas insya Allah Mbak Meli. Masya Allah, amin, amin, amin. Tinggal dikit lagi ya, remah-remahnya lagi ya, Masya Allah, ya Allah. Ketika kita memang pada akhirnya niat ya udah ini masalahnya kita terima, tapi setelah itu memperbaiki gitu ya Maya. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah ditunjukin sama orang-orang yang baik Mbak Meli. Sama Allah dituntun buat ketemu sama komunitas-komunitas tanpa riba. Awalnya pertama kali saya kena riba itu pas waktu pulang ke Garut, itu saya searching gimana caranya biar hutang cepat lunas gitu kan ya, searching tuh di Google lunas hutang gitu kan ya. Terus pas yang keluar itu e-booknya Mas Arli Kurnia 30 hari lunas hutang dulu teh. Nah, saya belilah tuh e-booknya, terus saya pelajari. Oh, mulai dari sana udah mulai ada pencerahan-pencerahan sama Allah tuh kayak dituntun Mbak Puri. Terus tiba-tiba buka Facebook ketemu postingannya Mas Sabtuari, ketemu postingannya Kang Dewa Eka Prayoga gitu kan ya. Nah, dari sana mulai belajar. Oh, ternyata mungkin kita tuh begini memang karena Allah nggak suka kita ada uang haram di dalam bisnis kita gitu kan ya. Nah, bilanglah ke suami. Dulu kan suami juga masih tahu, cuma maksudnya dia tuh bingung gitu ya, gimana nih caranya. Sampai pernah berpikir, yuk kita minjem ke satu bank, cina ya, yang ada satu apa namanya marketing banknya itu dia ngasih janji, sok senang utangnya berapa, 500 juta kata Ate, sok saya cairin 500 juta katanya gitu kan ya. Tapi kan kata Ate nggak mungkin bisa, BI checking saya sama BI checking istri tuh udah rusak gitu kan ya di bank. Nggak apa-apa kita palsuin gitu Mbak Muri, ya Allah. Sampai kita palsuin Mbak Muri, kita waktu itu nyogok 5 juta, itu bikin kartu keluarga baru, bikin buku nikah baru, bikin KTP baru. Itu jadi sekarang tuh saya sama suami punya KTP 2, punya buku nikah 2. Tapi ya alhamdulillah sama Allah digagalin. Nggak jadi tuh banknya di banknya cabang yang mau diajuin itu dia kayak kolab gitu, nggak ada nasabah kali ya. Akhirnya digabung sama yang pusat, cina katanya gitu. Jadi alhamdulillah banget nggak kepake gitu kan si surat nikah yang 2 itu teh nggak jadi diiniin lagi. Memang sama Allah saya ngelihat Allah nggak boleh bikin kayak gitu, apalagi itu udah niat awalnya udah curang gitu kan ya. Awalnya mikirnya suami gitu, apa katanya biar fokus bayar ke satu bank. Kalau sekarang kan udah cabang-cabang ya, udah mah 3 bank, belum lagi saudara-saudara yang lain gitu kan ya Mbak Muri ya. Jadi pas apa ya pertolongan Allah banget ya, itu pas
harus digagalin. Coba kalau misalnya ternyata nggak digagalin, utang saya jadi 1 M maksudnya. Tapi Tapi kan yang 500 alhamdulillah. juta itu kan, tapi rencananya 500 juta itu dilunasin dari bank yang tadi itu ya, gitu ya rencananya ya. Iya, Ah, tapi kan kalau misalnya kayak gitu nanti udah pasti kan kita udah tahu riba. Terus tiba-tiba kita ngambil lagi riba, pasti Allah kasih hukumannya lebih berat lagi dong, Bang Buri. Iya kan? Udah mau pakai riba, Dan saya pakai nipu-nipu lagi ya. Ya kan udah mau pakai betul, riba, betul, betul. ditambah pakai nipu-nipu, pakai surat-surat palsu, pakai anggok-nyogok gitu kan ya. Subhanallah. Ah, Tapi begitulah godaan alhamdulillah. dunia ya, Mak ya. Begitu godaan dunia, dan itu fakta, dan itu fakta beredar di mana-mana. Sama seperti halnya bank keliling segala macam, itu kan ngerasa orang solusi. Orang ngerasa mereka Iya, memberikan solusi, padahal mereka ngejebak. Itu lebih lebih berat lagi gitu kan ya. Udah mah susah, dikasih pinjaman sama bank keliling, memang sih saat itu, hari itu betul-betul solusi untuk hari itu. Bahkan untuk besok itu adalah menjadi sebuah masalah. Hitungan 24 jam aja itu udah sebuah masalah gitu kan ya. Jadi ketika udah mentok, udah apa, kapok ya Mak ke pinjaman-pinjaman instan. kapok Bang Weli, kapok banget. Apalagi pas kita ikutin seminarnya dari Coach Samsul Arifin, ya Ustaz Samsul Arifin dari Masyarakat Tanpa Riba. Itu kan kita 3 hari Mbak Muri, dari pagi sampai jam 10 malam apa jam 11 malam itu dikupas tuntas semuanya tentang riba tuh. Itu di sana titik baliknya. Ngeri ya Allah Mbak Muri, pokoknya kata satu satu yang paling saya ingat katanya gini, acungin tangan kamu ke atas katanya begitu kan ya. Maram katanya kata Ustaz Samsul Maram, acungin tanganmu, bayangkan bahwa itu tuh kamu sedang megang pedang dan kamu bilang kamu lawan, ayo ngajakin perang. Siapa yang diajak perang? Allah sama Rasul. Siapa yang bakal menang? Kata Ustaz Samsul gitu kan ya. Ngebayanginnya aja merinding. Astagfirullahaladzim, kita tuh selama ini ngajakin perang sama Allah sama Rasul gitu kan ya. Karena kitanya main riba, udah nggak mungkin menang lah, udah nggak mungkin menang kata saya. Itu dari sana tuh nggak cuma saya gitu ya, waktu itu kan ada sekitar 50 orang, nah semuanya nyungkruk nangis ke bawah, semuanya sujud istighfar. Pokoknya dari sana kita sering-sering taubat. Alhamdulillah di ini ya apa ya, dilurusin, dikerucutin apa aja yang harus kita lakuin buat benar-benar bisa sama Allah cepat ditolong gitu kan ya Mbak Muria. Setelah itu ikutan trainingnya pola pertolongan Allah, private class, nambah lagi di situ, dan alhamdulillahnya itu sama Allah dikasih pertolongannya itu saya sama suami satu frekuensi. Jadi kemana-mana kita bareng, ikut SMA bareng, ikut PPA bareng. Jadi pas sesinya harus peluk-pelukan sama pasangan gitu ya, sesinya harus saling maaf-maafan, Masya Allah nikmat banget. Kayaknya teh rasanya udahlah 500 juta mah minta lagi juga insya Allah lunas gitu. Yang penting mah sama suami udah bisa satu jalan, satu frekuensi, sama-sama satu visi, udah nggak akan, udah bener-bener jijik gitu kan ngelihat ribatnya ya kayak kita ngelihat daging babi gitu kan ya. Soalnya udah nggak akan mungkin lagi kita pakai lagi uang-uang itu. Dan ya Masya Allah, alhamdulillah dari sana walaupun kita awalnya belum 1 tahun setengah nyari bisnis yang cocok ya Mbak Bari, sebelum kita ke Buraya Cimadu itu banyak Mbak Muri jualannya. Pernah jualin bukunya Mbak Muri itu, yang bukunya Mama Jago Jualan. Saya gabung dulu di Entrepreneur ID waktu itu tuh. Dan dari sana belajar tentang bisnis. Terus pernah jualin habis dong, jualin kerudung, jual mukena, pokoknya semua dijual deh apa yang bisa dijual. Yang penting ada pemasukan buat hidup gitu kan ya. Kalau ke bank udah nggak kebayar itu waktu itu. Ke bank udah nggak Oke, kebayar jadi Mbak Muri. Kita yang pertama solusinya ketika sudah terjebak sama riba adalah berhenti ya, tidak mencari solusi instan lagi. Gitu kan yang pertama itu. Terus yang kedua, mencari komunitas ya Maya, berarti mencari komunitas, mencari orang yang juga pernah merasakan hal yang sama, tapi mereka sudah bisa bangkit. Nah, belajarlah dari orang-orang yang di sana gitu ya Maya, ada dengan ikut beberapa komunitas. Nah, yang ketiga adalah menyamakan frekuensi dengan suami. Jangan sampai istri udah tobat, suami masih, atau suami udah tobat, istrinya masih kekeh gitu kan ya. Jadi menyamakan frekuensi dengan pasangan itu penting banget ya Maya, untuk supaya sejalan. Ketika kita udah punya perencanaan untuk menyelesaikan utang-utang riba ini yang menyebabkan kebangkrutan 500 miliar ya, Masya Allah ya.
Jadi harus kompak tiga tuh itu tadi. Nah, yang keempat berarti adalah dengan bergerak gitu. Bergerak aja gitu ya. Dan solusinya adalah dengan berdagang. Kalau tadi aku lihat ya, solusinya adalah dengan berdagang. Apa aja yang bisa dijualin selama itu halal, nggak perlu pakai konsep, nggak perlu pakai nge-branding, nggak perlu mikirin satu bisnis dulu, ada perencanaan dan sebagainya, bergerak aja dulu. Karena kalau mikirin perencanaan dan sebagainya itu agak lama ya, Jadi fokus cari cash gitu ya Maya. Fokus cari cash. Ketika cari cash, akhirnya ini yang keberapa nih Ma, akhirnya yang Burayot ini akhirnya nyampe ke Burayot. Ingat nggak sih perjalanan yang Ya. keberapa gitu ya gonta gantinya? Pokoknya sekitar tahun setengah tuh Mbak Meli ya, tahun setengah kita gonta-ganti. Pernah jadi agen Nadat kok, Nadat ID waktu itu sama Mbak Rika tuh pernah jadi agen entrepreneur ID itu sempat jadi top agen dulu tuh, top agen berapa bulan berturut-turut ya lumayan ya alhamdulillah pemasukannya agak jadi jualan buku, jualan e-course dulu tuh ya. Terus jualan Hafiz Doll juga dulu awalnya pengen punya sendiri buat anak tapi nggak usah keluar uang gitu kan ya awalnya. Itu juga lumayan tuh bisa ngumpulin berapa puluh kelompok gitu. Terus saya bilang ada bakat kali ya jualan gitu. Nanti ada karena mungkin ada power up kepepet juga yang membeli ya yang penting yang penting ada pemasukan dari manapun itu dan ternyata kalau di konsep PPA itu istilahnya namanya kita SAI bergerak kan ya seperti Siti Hajar yang mencari air jam-jam waktu itu waktu asinya seret gitu kan ya yang berlari-lari kecil dari Sofa ke Marwah gitu tapi ternyata air jam-jamnya bukan keluar di antara itu malah keluar dari kakinya Nabi Ismail gitu kan ya jadi uh, pas dari PPA itu juga kita sering diingetin mungkin apa namanya pokoknya mungkin saja rezeki kita tuh bukan dari bisnis kita saat ini, tapi dari yang lainnya juga gitu kan. Kayak gitu-gitu yang penting kita harus terus belajar, bergerak, nggak boleh diam. Karena kalau misalnya kita diam ya nggak mungkin ada ojol-ojol tiba-tiba gitu datang uang atau rezeki kepada kita gitu kan ya untuk bisa lunas segala macam ya gitu. Oke, Masya Allah. Berarti Mak dari kan sekarang tinggal dikit lagi nih. Insya Allah ya aku doain ya Allah lunas bulan ini ya Mak ya. Insya Allah lunas bulan ini. Itu tuh berarti berapa lama tuh Mak perjalanannya Mak? Dari yang waktu itu akhirnya pulang ke Tasik udah berarti total, kemudian mulai bangkit lagi, mulai nyicil lagi yang pertama itu sampai sekarang berapa lama tuh durasinya? 3 tahunan berarti. Tiga Sejak Bulan tahunan Cimadu ya. aja. Jadi semua utang itu dilunasin dari Burayot Cimadu. Masya Allah. Kayak apa sih Mak Burayot Simadu? Coba ada nggak Mak? Nih teman-teman di sini pengen lihat nih. Ini adalah pahlawan ya wasilah ya. Tetap aja rezeki mah dari Allah ya Maya. Ini wasilahnya nih ya. Wasilahnya. Nah ini dia teman-teman. Apa sih Burayot? Nah ini adalah Burayot itu produk oleh-oleh dari Garut ya. Aku udah cobain. Aku udah janji mau bawa ya. Ntar aku lihat dulu ya ada nggak ya. Nah, si burayot ini tuh kalau di Betawi, kan aku anak Betawi ya. Kalau di Betawi tuh rasanya mirip banget sama cucur. Kayak kue Ya, cucur. betul. Cuma memang beda bentuk. Nah, kalau kue cucur itu dia lebih lebih berminyak banget ya. Kalau ini nggak terlalu berminyak banget kalau menurut aku. Gitu. Lebih lebih mirip banget sih memang karena juga bahan bakunya sama kayaknya. Cuma kalau cucur itu dia jauh lebih berminyak, kalau ini enggak. Gitu. Coba lihat lagi Mak kayak gimana Mak dalamnya Mak coba lihat. Saya ngebawa Bang. Aduh, Oh, itu kardusnya kalau itu saya ya. nggak ada. Jadi intinya sih memang mirip sama sama ini, sama apa? Sama kue cincin, sama kue cucur. Bahan dasarnya tuh tepung beras Ya. sama gula Heeh. aren. Memang makanan tradisional banget khas Garut gitu. Cuma Dan kayak ternyata yang bentuknya tuh kayak apa ya? Kayak itu tuh kayak yang digambar embun, tuh. kayak Nah, kayak gitu tuh. gitu. Lucu Kayak ya. embun eh, asal katanya dari ngagayot, ngegantung bahasa Sunda, makanya dibilangnya burayot. Kalau si madu sendiri itu brand. Jadi apa ya? Kita itu memvisualisasikan bahwa burayot kita itu bisa seperti semanis madu dan bisa memberikan manfaat banyak seperti madu gitu. Oh, Masya Mudah-mudahan banget ya. Allah. Filosofinya gitu ya. Dan ternyata izin Allah menjadi wasilah untuk melunasi
hutang selama 3 tahun ini yang nilainya sekitar 500 juta rupiah, Masya Allah. Nih teman-teman nih yang sedang berada di posisi bawah, yang lagi mau berjuang melunasi utang-utangnya, yang lagi berjuang mau ngelepas dari ribanya, yang mana ya sudahlah, itu sudah terjadi dan izin Allah, Alhamdulillah, kita masih dikasih kesempatan. Itu loh yang paling penting ya. Allah, kita bangun tidur sama Allah masih dikasih kesempatan untuk berbuat eh, apa ya, menyelesaikan tanggung jawab kita di dunia. Kan utang riba tuh tanggung jawab dunia dulu ya Mak ya, tanggung jawab di dunia. Allah masih kasih kesempatan untuk memperbaiki diri dan melunasi utang itu udah berkah luar biasa gitu ya. Dan terus tadi jangan tunggu punya bisnis yang sempurna, ya fokus aja, berlari kecil-kecil gitu ya. Sama nyambung nih pertanyaan dengan Mak Fitra underscore Coko, tipsnya dong jualan dengan modal kecil. Silakan Mak Faridah. Sambil aku mau ambil burayotnya ya, Mak Faridah silakan jelaskan dulu. Bu Rayat sendiri juga modalnya kecil, Mbak Fitra. Waktu itu kita modal awalnya 2 juta. Alhamdulillah mungkin sama Allah karena apa ya, istilahnya karena memang berkahnya dari hijrah mungkin ya. Karena waktu itu langsung dibikin rame tuh dari modal awal 2 juta itu sama Allah dikasih langsung rame waktu itu dikasih. Jadi apa ya tipsnya walaupun tapi dulu waktu saya bangkrut itu nggak kita ya waktu di minus 500 juta itu kita jualan memang jadi yang nggak ada modal malah. Jadi saya mulai dari reseller, dari dropshipper, kayak gitu-gitu. Gitu. Jadi intinya walaupun misalnya modalnya kecil, difokusin aja, terus di apa ya, tetap bergerak buat kepercayaan sih. Waktu itu memang dulu disuruh nge-branding ya Mbak Mulia. Jadi pas waktu belajar-belajar sama ya baca dari bukunya Mbak Muri, baca dari statusnya Kang Dewa. Jadi memang kita harus nge-branding, bikin kepercayaan orang tuh percaya sama kita. Jadi alhamdulillahnya apapun yang saya jual konsumen tuh udah loyal gitu waktu itu kayak gitu. Jadi saya jualan mukena belinya ke saya gitu kan. Saya jualan sempat jualan apa boneka habis tuh belinya ke saya gitu waktu itu kayak gitu. Terus saya cari jualan yang clothing juga belinya ke saya lagi gitu. Kayak gitu sih. Jadi apapun jualannya walaupun mungkin modalnya nggak ada sama sekali gitu ya. Jadi reseller dulu, jadi dropshipper dulu. Yang penting tetap bergerak aja, pede aja gitu, yakin karena setiap dagangan itu pasti ada jodohnya gitu. Tuh, setiap dagangan pasti ada jodohnya. Dan tentunya gini, kita tuh kayak menunjukkan ke Allah, oke Allah, aku tobat nih, gitu kan ya. Oke Allah, aku tobat nih, aku bergerak nih. Jadi rezeki itu udah kayak dianterin sama Allah ya nggak sih Mak? Ketika kita memang apa ya, ketika memang kita niatin kita bertobat sama Allah, kita nunjukin ke Allah gitu kan ya. Dan ternyata kita bergerak aja terus gitu. Dan tentunya dengan kita memantaskan diri juga ya. Nah ini tadi contohnya ya. Nah ini dia produknya. Jadi dia manis, yang suka makanan-makanan manis. Ini enak banget teh. Biasanya kalau aku makan ini sambil apa teh tawar kayak gitu ya. Ini sengaja aku simpen sayang-sayang, soalnya jauh. Oh, ini sistem reseller nggak sih, Teh Marida? Ya aku iring-iringin yang di rumah nih. Kemarin sempat buka sistem reseller, tapi memang karena saya sama suami itu sekarang kan ada 15 cabang ya Mbak Mulia. Dan Wah, itu Masya Allah, semuanya cuma dari nol, ternyata ada 15 cabang loh, Masya Allah. semuanya memang pertolongan Allah. Nggak langsung 15 cabang. Awalnya dari satu gerobak dulu yang pakai kayu, bikin sendiri di pinggir jalan gitu kan ya. Bahkan suami sampai dorong-dorong, jualan di Car Free Day, nge-branding aja terus kan ya, ikutan pameran ada di mana, diikutin. Pokoknya mah walaupun badan capek, tapi ke konsumen mah tetap harus senyum gitu kan ya. Dia memang benar-benar ngelatih mental waktu itu, bawa-bawa roda, dorong-dorong roda, dibawa anak sambil diajak jualan kayak gitu. Nah, dulu juga kita awalnya nyarinya yang bulanan, bisa bayar bulanan, karena kan nggak mungkin buat bisa bayar juta-juta gitu kan ya buat sewa tahunan. Tapi setelah waktu itu tuh pas sama AA outlet yang di Kadungora dikasih ke mamahnya, waktu kan mamahnya sakit ya Mbak Mulia. Sakit, terus nggak ada penghasilan karena di Tasik udah benar-benar dilepas semuanya, udah dijual juga yang toko yang waktu itu teh. Disedekahin sama AA ke mamanya, Masya Allah mungkin karena apa ya waktu itu ya berkahnya juga dari sedekah dan sedekahnya ke orang tua gitu kan ya, nggak ngasih tempat usaha karena kan AA masih punya adik-adik yang harus
dibiayai sama mama gitu, kondisinya mama juga lagi sakit. Terus kita minta doa sama mama yang lagi sakit, kan katanya diijabah ya Mbak Muri ya, selain kita ngerawat beliau, terus kita mintain doa, ya alhamdulillah langsung melesat gitu. Masya Allah, iya aku merinding deh. Nah ini teman-teman yang tidak terpublikasi ya, yang tidak, yang orang-orang nggak tahu kan, mungkin kalau tadi ada yang ini nih Mak nih, ada yang sedih dia. Aku punya jualan baju anak, tapi stoknya masih numpuk, padahal udah promosi di sosmed. Nah salah satu cara untuk ngerayunya Allah kan gini, konsumen itu akhirnya jadi beli ke kita, atau cuma kayak yang waktu itu ya, cuma datang ke toko balik lagi, kok kayaknya tutup ya gitu, balik lagi itu kan karena Allah tutup, bener gak? Ya karena Allah tutup gitu. Nah, ini ternyata Allah datengin banyak pembeli itu. Salah satu rahasianya adalah dengan membahagiakan orang tua. Ya, dengan membahagiakan orang tua, dengan ngurusin orang tua yang sakit, bahkan ngejual semua, bahkan ngejual si tokonya tadi untuk ngasihin ke mama semuanya gitu ya. Semuanya dikasihin ke mama untuk mama biaya berobat, untuk sekolahin adik-adik, dan ternyata Allah ganti langsung sekian kali lipat, Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi mamanya udah meninggal. Nah, ini Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan, alhamdulillah masih sempat ya, Mak. Alhamdulillah masih sempat untuk bahagian mama ya, Mak. alhamdulillah, alhamdulillah Mbak Bari masih. Udah istilahnya apa ya? Udah nggak penasaran lagi karena beliau minta berobat kemana, kita juga ikutin gitu ya, sambil terus jalanin usaha. Dia mau kemana dianterin kayak gitu. Karena kebetulan suami anak pertama gitu waktu itu teh. Kalau saya alhamdulillah masih lengkap orang tuanya. Nah itu juga jadi salah satu apa ya, ujung kita minta doa tuh sama orang tua yang masih ada gitu kan, pas waktu mama masih ada juga terus aja dua-duanya saling di apa ya, saling terus diberikan kebahagiaan gitu, walaupun nggak harus via materi, tapi dengan kita sering ke rumah menengok silaturahim gitu kan ya, berbagi cerita kayak gitu-gitu ya, alhamdulillah mereka bahagia dan mereka mendoakan. Yang namanya orang tua kan pasti mendoakan ya. Jadi saya sama AA sampai detik ini selalu bilang bahwa pencapaian kami saat ini bukan dari hasil usaha kami gitu, tapi ini benar-benar dari jawaban dari doa-doanya orang tua kami Orang dan tua anak-anak ya, yatim. Masya Allah. Kita juga ini Mbak Mutia alhamdulillah apa ya, ada ya tiap Jumat gitu ada beberapa yayasan yatim yang memang kami ini kami bantu. Sama waktu itu tuh padahal belum tahu ilmunya dari Coach Mirja. Saya juga baru tahu ilmunya beberapa bulan yang lalu, baca dari bukunya Coach Mirja yang judulnya itu Semua Bisa Lunas Utang. Itu bukunya Coach Mirja. Nah di sana Coach Mirja bilang sering-seringlah berikan sedekah kejutan katanya gitu. Dan saya sama apa tadi? Sedekah kejutan. sedekah kejutan. Nah, kayak misalnya kayak ada bapak-bapak bawa barang dijualin gitu kan ya buat jualan, terus kan kita beli walaupun kita nggak perlu, tapi terus kita lebihin uangnya. Nah, kalau saya sama A dulu seringnya karena kita sering perjalanan Garut Tasik, Garut Bandung gitu kan ya. Selama di perjalanan itu kita paksain ngasih uang ke yang lewat, entah itu yang bawa apa namanya, yang pemulung atau misalnya ada musafir. Awalnya berat pembeli dari 20.000 terus naik jadi 50.000 sampai 100.000 gitu kan ya, tiap ada yang lewat gitu. Dan itu kan sedekah kejutan kan ya, itu memang sama kita apa ya, bukannya pamrih sama Allah tapi berharap Allah juga ngasih kejutan sama kita gitu. Jadi kita juga ada lonjaknya, kita berharap bahwa ketika kita membahagiakan orang lain yang mungkin mereka nggak kenal sama kita, tiba-tiba ketemu di jalan, itu kan kejutan buat mereka gitu ya. Ya Allah tiba-tiba dapat uang gitu kan ya, kan bisa bawa buat keluarga. Dan ya kita berharap suatu saat Allah tolong kita, Allah berikan kejutan untuk kita, kayak gitu aja sih Pak Muri. Kalau Masya Allah, Masya Allah. pas baca dari baca bukunya Coach Mirja, alhamdulillah ternyata nggak salah gitu kan ya, kita melakukan cara itu tuh alhamdulillah ternyata benar, sama Allah memang ditolong, dibantu banget gitu kan sampai bisa ada di titik ini gitu. Dan ternyata memang boleh ya Mak ya, kita berharap. Ada yang bilang gini Mak, kok sedekah pamrih sih, pengen dibales gitu kan ya, padahal mah sebenarnya boleh ya Mak ya. Dan dalam Al-Quran juga memang sudah ada, Allah sudah menjanjikan akan diganti 10 sampai 700 kali lipat. Kita kalau nggak minta balasannya Allah, maksudnya minta sama balasan sama siapa lagi gitu kan ya. Jadi kalau aku pun setuju banget sama Mbak Farida bahwa kita itu sedekah itu boleh pamrih kok, kan kita pamrihnya ke Allah.
Gitu. Dan emang itu sudah janjinya Allah, dan yakin Allah nggak akan pernah melalaikan janjinya, pasti pasti ditepatin gitu kan ya. Jadi kita ikutin caranya Allah, strategi yang sudah disiapkan sama Allah. Tadi yang kalau Mama Farida nih teman-teman nih mungkin ada yang ketinggalan. Jadi gimana sih caranya melunasi utang 500 juta dalam waktu 3 tahun? Izin Allah mudah-mudahan bulan ini lunas ya Maya, tinggal dikit lagi. Yang pertama adalah yang tadi aku simpulkan, berarti terus bergerak, ya terus bergerak, nggak boleh menyerah, nggak boleh berhenti. Terus yang kedua, lakukan percepatan. Apa percepatannya? Dengan ngurusin orang tua, yang padahal kan kalau logikanya gini mak, logikanya gini, padahal kita punya utang 500 juta. Mendingan sih yang tadi uangnya itu kita buat lunasin, kan gitu ya. Logikanya kan gitu sebenarnya, logika manusianya. Tapi kalau kita lunasin, kalau kita bayar, padahal itu juga pun nggak akan lunas dengan uang yang seadanya itu. Mendingan kita kasihin ke mama. Buat tadi, kalau tadi Mama Farida kan buat biaya berobat mertua ya, biaya berobat mertua sama biaya sekolah adik-adik gitu kan ya. Nah, ternyata dengan kita bayarin ke sana yang nilainya juga sangat jauh dari 500 juta itu, jauh lebih sedikit, dan ternyata sama Allah malah langsung ngejos ya si bisnisnya itu tadi tuh ya. Ternyata malah semakin makin cepet banget pertumbuhannya. Nah, yang ketiga tadi tuh dengan anak yatim ya Mak, rutin setiap minggu ya Mak. Rutin setiap minggu. Terus yang keempat adalah dengan memberikan sedekah dadakan, rezeki kejutan-kejutan buat orang-orang yang random ya terkadang ya gitu ya Maya, nemu di jalan gitu. Dan teman-teman tidak usah mulai dari banyak dulu, mulai dari yang pokoknya ada di kantong berapa kasih, ada di kantong berapa kasih. Kalau Mak Fadda tadi mulai dari 20.000, 20.000, kemudian naik jadi 50.000, 50.000, kemudian naik menjadi 100.000, 100.000. Dan sebenarnya kalau kita hitung nih pakai logika matematika, eh, nilai nilai donasi-donasi itu yang kita kumpulkan itu jauh lebih sedikit dibanding 500 juta ya. Yang artinya kita misalnya kita total ternyata itu 50 juta ya, dengan rentetan sekian banyak waktu, dan ternyata Allah ganti jadi 500 juta untuk lunasin utang, kan gitu ya Maya sebenarnya ya. Masya Allah. Jadi semangat nih, ayo teman-teman yang sekarang merasa punya utang 10 juta aja udah nangis-nangis, nggak boleh nangis. Ya, cuma 10 juta, ini ada yang 500 juta, bisa kok Allah lunasin. Nah, gitu. Jadi mentalnya kita, aku uang dari mana? Memang kita nggak punya uang. Tapi Allah itu rezekinya banyak, selama kita yakin dan Ya. kita tahu trik-triknya. Trik percepatannya, wah kan ini kan kalau main games tuh suka ada itu mah kayak cara licik-liciknya supaya cepat menang misalnya gitu ya. Nah ini juga ternyata ada triknya supaya cepat lunas utang. Tadi seperti nggak berhenti bergerak, karena kalaupun kita cuma nangis-nangis di pojokan, kita sholat segala macam nggak ngaruh, bukan nggak ngaruh. Artinya rezeki itu harus dijemput ya mak ya. Jadi selain kita pasrah berdoa, sholat, bertaubat, tetap kita harus keluar. Tetap kita harus bergerak. Itu yang pertama. Bergerak dulu, Mak. Yang kedua, bahagiain orang tua. Ya, bahagiain orang tua dan sedekah jor-joran. Nah, itu 3 cara itulah cara triknya supaya percepatan bayar utang. Di sini teman-teman semuanya yang masih punya utang-utang, kami doain untuk lunas utang. Tahun ini lunas nas-nas ya. Silahkan yang mau bertanya lagi ke Mak Farida. Mak, berarti cabangnya itu ada di mana aja tuh Mak sekarang? Punya 15 cabang toko yang jual produk Burayotnya ini. Ya, ada 3 di Bandung, sama 12-nya di Garut. Tiga 12-nya di di Garut. Bandung, 12-nya di Garut. Nah, yang mau icip-icip di Bandung ternyata sudah ada. Nah, ini kalau dikirim pakai itu bisa nggak sih, Mak? Bertahan berapa hari, Mak ya? Misalnya dari Bandung ada mau ngasih 1 hari aja. 7 hari. Lama ya. Berarti bisa ya buat dikirim, misalnya teman-teman yang sekarang lagi merantau atau orang tuanya ada di mana, yuk kasih kejutan buat mama. Nah ya, kasih kejutan nih buat mama nih, nyenengin mama nih, ada sedikit perhatian dari kita. Sebenarnya mama juga tidak melihat dari nominalnya ya, dari nilainya ya, tapi ngerasa diperhatiin, ngerasa diturutin maunya. Kayak tadi almarhum mertua yang minta dianterin berobat sana sini, kita turutin gitu kan ya Maya. Ternyata itu dia solusi untuk cepat hutangnya, salah satunya dengan merayu Allahnya dengan cara kita memuliakan orang tua. Nih ada pertanyaan dari Mak Nurul Husni, di Bandung di mana Teh? Ada di Cinunuk. Yang di Cinunuk itu antara Borma sama Gria Cinunuk. Di situ ada sampingnya tahu susu Cihuni.
Kemudian ada di Cipadung, yang di Cipadung itu dekat sama UIN, seberang-seberangan sama Indomaret Cipadung yang mau ke UIN Sunan Gunung Jati. Sama yang satu lagi di Ujung Berung. Di Ujung Berungnya di sebelum Ubertos, setelah Kartika Sari, seberangnya Dunkin Donat. Adalah pelangnya gede, Murayo Cimadu. Pokoknya tulisannya semuanya gini. Murayo Cimadu, merah sama biru, latar belakangnya putih. Gitu. Nah, kayak gini nanti nih makannya nih. Enak banget. Ya aku ngiring-ngiringin dulu yang nonton nih. Enak banget ya, Maya. Nah, tuh ada tiga tempat tuh ya. Nanti bisa. Ya. Nanti yang teman-teman mau tahu juga, nanti akan aku masukin caption, aku masukin di caption ya. Nama akun Instagram ya. Berarti bisa pesan online nggak sih, Mak? Bisa, alhamdulillah Bang Muli bisa. Ini kemasan ini alhamdulillah kita dapat dana CSR dari PLN Peduli nih Bang Muli. Dan ini juga salah satu hadiah dari Allah. Kejutan dari Allah. Kita nggak pernah nyari dana CSR, tiba-tiba ditelepon sama pihak CSR-nya waktu itu namanya Pak Dadang. Pak Dadang tiba-tiba telepon, waktu itu namanya kan belum ada di kota saya ya. Saya kira mau beli bulet aja gitu. Sama bulet Cimadu, iya betul Bapak ada yang bisa dibantu sama saya kan gitu kan ya, karena waktu itu belum ada admin, masih saya langsung. Ini saya dari PLN Pusat Pemeliharaan Listrik Bandung. Tata punya bulet Cimadu, iya betul Bapak, gimana Pak? Tata udah punya PLN belum Pak, udah punya halal? Belum Pak. Sekarang jualannya gimana? Di Garut sama di Bandung Pak. Itu kayak gimana jualannya, masih offline sih Pak, masih ini. Kalau saya bantu buat legalitasnya mau nggak? Ini gimana maksudnya Pak? Gini, saya tuh lagi nyari UMKM yang butuh dibantu standarisasi legalitasnya. Nah, kalau betulan kalau teteh nggak mau, teteh belum punya, ya udah kita ketemuan aja ya teh. Ya bapak tahu nama saya dari mana? Dari Google. Saya zoom di itu tuh teh, di foto-foto katanya gitu. Ya udah, alhamdulillah cair 50 juta loh, itu masya Allah. Sampai kita sampai kayak ini ya Allah bener banget, nggak nyangka banget, tiba-tiba aja cair gitu. Ya memang ngajuin dulu proposal karena kan setelah ketemu sama Pak Dadangnya, terus ya udah teteh bikin proposal, insya Allah dalam 1 minggu nanti cair uangnya gitu katanya. Dan alhamdulillah jadi kita bisa punya kemasan premium seperti ini dari bantu dari PLN Pusat juga. Itu yang dinamakan rezeki terduga ya Maya, rezeki dadakan yang mungkin juga buah dari sedekah dadakan tadi itu ya Maya. Allah ganti luar biasa, Masya Allah. Jadi terkadang apa yang kita lakukan besok juga kita nggak ngerti besok tuh harus bagaimana lagi, besok harus bagaimana lagi. Tapi ketika kita yakin bahwa Allah akan kasih petunjuk, bergerak aja terus, dan ternyata Allah datangkan lah ya orang-orang baik yang Masya Allah. Nah, itu ada pertanyaan tadi dari Mafitra_Koko. Pinjamannya 500 juta itu kan ke bank. Iya, itu mah itu ke bank. Apa nggak ditagih-tagih? Nah, gimana sistem pembayarannya? Ditagih dong, Mafitra, sampai kita didatengin kepala banknya langsung. Masya Allah. Udah 3 kali surat peringatan SP. Ya, jadi udah mulai dari alhamdulillahnya sih nggak sampai debt collector yang galak-galak itu, nggak, alhamdulillah. Jadi masih sama petugas-petugas banknya gitu, nanyain gimana tiketnya. Nah, ya kita terima dan kita ceritakan bahwa kondisinya seperti ini, kita udah nggak ada penghasilan lagi gitu kan ya, udah nggak bisa bayar cicilan lagi. Dulu cicilannya 1 bulan bisa 9 juta satu bank, dan itu masih ketutup dulu Mbak Muri. Pas bangkrut bayar 2 juta pun ya susah gitu kan waktu itu ya. Ya qadarullah, alhamdulillahnya waktu setelah kita bilang sama pihak bank, kita punya etikat baik Pak buat ngelunasin, tapi kami mohon minta dihapuskan bunganya, kita juga minta bayar sama pokoknya aja gitu. Jadi untuk yang satu bank ini, satu lagi yang insya Allah bulan ini lunas ya Mbak Mulia, bisa 57 juta lagi, doakan teman-teman. Amin. Gitu. Allah kasih, Allah lunas. Amin. Yang bank keduanya itu Bank BTN, itu kan namanya bibinya A. Kalau itu memang pinjamannya buat 10 tahun. Kemarin pinjamannya udah masuk 5 tahun, itu Masya Allah, uang yang kita masuk itu sudah hampir, pinjamannya cuma 80 juta.
uang yang masuk itu sudah hampir lebih dari 60 juta lebih selama 5 tahun ya. Tapi ternyata pokoknya masih sisa 58 jutaan apa 55 juta gitu Mbak Muri. Dan alhamdulillah kemarin bulan Januari udah kita lunasin yang Bank BTN itu baru bulan Januari. Nah, itu alhamdulillah kita nego nggak mau bayar bunga. Jadi harusnya kan lunasnya 5 tahun lagi, tapi karena kan kita udah nggak mau lagi ada bayar-bayar bunga tiap bulan gitu ya, kayaknya kita kumpulin uang yang ada, lunasin itu tuh 55 jutaan lebih. Memang masih bayar bunga 1 bulan terakhir itu, sama bayar penaltinya 1% kalau nggak salah dari pokok waktu kemarin teh. Gitu. Ya susah sih ya, walaupun sebetulnya harusnya udah nggak boleh lagi tuh ya bayarin bunga kan udah nggak boleh lagi. Kalau dari MTR benar-benar sama sekali udah nggak boleh. Cuma karena kita sudah berusaha negosiasi, ya sama pihak banknya juga alot nggak mau kalau misalnya nggak dibayar gitu kan ya bunganya ya udah kita bayar satu bulan bunga terakhir itu aja. Gitu. Untuk yang tinggal 1 bulan ini lagi yang satu bank lagi itu insya Allah udah tinggal pokoknya aja, udah nggak akan bayar penalti, udah nggak akan bayar denda. Mudah-mudahan ya, nanti kan kita akan ke sana nih Mbak Muria. Bulan Maret ini kita mau ke Tasik sambil sekalian ambil sertifikatnya juga sambil bayarnya. Ya mudah-mudahan pihak banknya baik juga. Nggak usah kayak apa-apa lagi. Amin, amin. Allah yang pegang hati para karyawan banknya ya. Ya. Nah, berarti teman-teman yang juga punya yang masih punya beban utang ke bank juga itu sebenarnya bisa nego ya, Mak ya? Bisa nego untuk kita mau punya itikat baik untuk melunasi tapi tidak membayar bunganya. Itu bisa kan untuk orang awam kan nggak ngerti nih Mak untuk kayak gitu Mak, berarti bisa ya Mak ya? Apa sih yang harus dilakukan sebenarnya, harus ngomong gimana gitu ke banknya? Pokoknya kita harus stop dulu stop dulu bayarnya hampir 3 bulan atau 4 bulanan gitu ya, sampai nanti keluar SP3. Nanti setelah SP3 baru kita minta. Gitu sih, jadi memang harus macet dulu, harus macet. Kayak gitu, harus macet dulu. Apa sih namanya, bayar kreditnya harus macet dulu, kreditnya harus macet. Nanti baik checking kita kan udah rusak, nah dari situ kan bank juga mungkin istilahnya, ya udahlah daripada nggak dibayar, mending dibayar pokoknya aja. Ada ilmunya sebetulnya ya, cuma memang saya belum sampai ke tahap itu. Mungkin ini memang pertolongan Allah. Pertolongan Allah, kembali lagi ke pertolongan Allah. Jadi sama Allah dimudahin waktu itu teh gitu. Sampai sebelum ke bank itu kita ya ke masjid dulu, minta ditemenin dulu sama Allah. Ya Allah temenin, ya Allah ini mau ketemu sama kepala bank. Ya Allah kita nggak bawa apa-apa, nggak bawa uang, nggak bawa apa-apa. Pokoknya pasrah aja deh ya Allah. Mudah-mudahan aja minta dilembutin aja hati kepala banknya itu waktu itu tuh gitu, sama minta ke orang tua juga gitu. Mimi, mama kita mau ketemu kepala bank, minta didoain, minta dilembutin hatinya biar bisa ya biar istilahnya biar bisa nerima kondisi kita saat ini dan memberikan kemudahan kayak gitu. Masya Allah, merinding aku deh. Jadi tuh teman-teman sebenarnya ada loh ya, sebenarnya kemudahan-kemudahan kalau teman-teman mau niat untuk melunasi utang-utang ribanya. Jadi dengan kayak gitu kan akhirnya Mbak Farida kan tahu karena ikut komunitas ya Maya. Ternyata ada cara-caranya kok untuk melunasi utang riba. Nah teman-teman yang sekarang masih terjerat di sana, ayo cari komunitasnya, nanti bisa japri-japri ke akunnya Mbak Farida. Nanti aku ketik di captionnya ya. Seperti apa komunitasnya apa aja, kan kita juga harus berada di lingkungan yang tidak membuat kita tergoda-goda lagi tuh ya Maya. Kan kadang udah lalu gali tutup lubang aja, kan itu juga banyak juga Mak teman-teman kita yang secara penampilannya sudah menutup aurat tapi hatinya juga belum tertutup kayaknya gitu ya Maya. Jadi ayo bergabung sama komunitas yang kita ketika pasti sangat tidak mudah ya. Ketika kita mulai hijrah itu pasti sangat tidak mudah. Tapi ketika kita berada di lingkungan yang mendukung ya, berada di lingkungan yang mendukung, itu insya Allah ada kekuatan lebih dibanding kita fighting sendirian. Dan udah ada contoh orang-orang yang ternyata bisa kok lunas dari riba. Dan tadi kuncinya, jadi ternyata bisa kok dimacetin dulu 3 bulan. Nah bahkan selama 3 bulan ini kita nabung kali ya Maya. Selama 3 bulan yang harusnya kita bantu, kita nabung, kita puterin jadi modal, mulai dari produk yang kecil-kecil dulu. Dan tadi kalau aku baca dari Mbak Farida itu, jangan cari bisnis yang idealis, jangan cari bisnis yang kita maunya bisnis gede apa, jangan gitu. Bahkan usahain yang tidak nyetok makan, sehingga kita dapat cash. Nah selama tadi berhenti batch itu nabung gitu kan ya.
Kalau bahkan yang dari coach apa tuh ya, dia bilang bener-bener puasa dulu ya mah, Ya, bener-bener ya puasa memulai jajan puasa. segala macam. Puasa segala macam udah apa ya istilahnya udah nggak mau kayak teman-teman ngajakin main nggak deh kayaknya enggak gitu kan ya terus ada yang pengen dibeli nggak dulu deh gitu kan tahan aja gitu sampai akhirnya kekumpul modal buat usaha baru gitu itu juga sebetulnya awalnya jualan burayot itu tuh bulan puasa 2017 atau 2018 kalau nggak salah itu awal 2 juta keidean dari mamahnya. Jadi mamahnya dulu, jadi mamahnya A dulu yang jualan burayot, tapi sistemnya disimpan bamuri dibikin di rumah, disimpan ke toko-toko oleh-oleh gitu kan ya. Cuma resikonya gitu kan, expirednya cuma 7 hari, kalau misalnya 7 hari nggak kejual, akhirnya ya harus kita ambil dan kita buang gitu kan ya dulu, kalau dulu. Nah, aku mikir gimana ya konsepnya biar menarik gitu. Nah, belajar dari ngegoreng tempe, itu kan goreng tempe dadakan sama ya. Jadi orang bisa ngelihat prosesnya, bisa beli anget-anget gitu kan ya. Nah, dia mikir kayaknya bagus deh kalau burayot dibikin konsep dadakan gitu. Nah, dari sana lah ya mungkin karena berkah dari hijrah juga ya sama Allah kan dikasih ide celing 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 gitu Kasih kan ide ya. ide kasih ide-ide. Nah, ternyata responnya waktu itu di Tasik luar biasa, bahkan banyak yang videoin, ada yang banyak yang ngeliput, mereka posting di IG, posting di Facebook sampai akhirnya agak viral tuh waktu itu teh gitu, Masya rame deh gitu, Allah. tanpa kita promosiin. Tanpa kita promosiin malah dari putus-putus Mbak mah Murinya kayaknya ngapain akunya ya putus-putus. Nggak berasa nih Bang, iya udah hampir sejam ya, Masya Allah. Mak Farida, terima kasih banyak loh. Ini menjadi inspirasi buat para audiens kita hari ini ya, yang ternyata saya yakin ya masih banyak banget korban-korban riba yang bertebaran, yang mungkin malu untuk cerita, yang mungkin bingung harus bagaimana, ataupun udah merasa terpuruk dan akhirnya dan ini bahkan bahkan kalau berdasarkan berita tuh kayak Mbak, sumber hancurnya rumah tangga itu karena masalah ekonomi, ya nggak sih ya? Masalah ekonomi itu bahkan pinjaman-pinjaman itu kan sekarang udah merajalela door to door ya Maya dengan apa ini bank keliling dan sebagainya itu kan masya Allah ya itu kan mereka sudah sampai pelosok-pelosok desa gitu kan ya jadi ini betul-betul harus kita syiarkan harus di stop dan dibantu solusinya seperti apa dan tadi sudah ada dijelaskan sama Faida itulah solusinya ya teman-teman yang ketinggalan nanti bisa nonton lagi videonya ini oke Mbak Faida terima kasih banyak Allah mudahkan semua urusannya Allah kabulkan semua doa-doanya. Tak bulan ini lunas, nas. Setelah itu makin merajalela lagi amin nih amin bisnisnya ya, makin besar lagi manfaatnya buat keluarga, buat masyarakat, buat umat, buat agama, dan buat akhiratnya Mafalidah, keluarga, dan semuanya. Terus semangat syiar ya, Ma. amin amin semangat Mbak Muri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.